Ketika kamu melihat jenazah, Iya Pak. memang posisinya sudah terlentang, Celentang Pak. tidak tengkurap. Tidak Pak. Oh, jadi kamu lihat dia sudah terlentang, keadaan terlentang Iya, ya. Karena yang kami ketahui posisi tengkurap. Setelah barulah kami saat ini ketahui rupanya terlentang ketika kau sudah datang. Iya Pak. Saudara jaksa, tadi sudah kami tanyakan. Tolong Iya, Pak. jangan diulang lagi kalau yang sudah kami tanyakan. Terima kasih, Pak. Waktu pada saat kamu sudah mengevakuasi, sudah membawa, ada nggak orang yang mengarahkan kamu? Mengarahkan ke bagaimana Pak? Mengarahkan bahwa ini akan dibawa ke sini? Tadi kan sudah ditanyakan saudara jaksa penuntut umum. Kalau saudara tidak menyimak, serahkan jaksa lain yang bertanya. Ada yang dia mau sebutkan ini, Pak? Tergantung Pak, kalau misalkan pasiennya ada di Saguling, kita ke Saguling gitu. Jadi kalau misalkan kata orang rumahnya beliau tidak ada di sini, tidak ada di Saguling, adanya di Duren 3, kami ke Duren 3 gitu. Baik, saat pelaksanaan PCR ya, itu ada durasi berapa menit tadi? Ya. Ada durasi berapa menit? Saudara jaksa jangan mengulang-ulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kalau memang sudah tidak ada, berhenti bertanya. Oh, baik, yang mulia. Artinya kami Benar, saudara sebagai legal Excel. Iya. Apakah di Excel diperkenankan untuk memakai anting? Hah? Saudara penasihat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan. Maaf yang mulia, saya hanya meragukan kapabilitasnya aja mulia. Ya, artinya dia sudah mengenalkan dan dia sudah periksa BAP. Silakan tanyakan apa yang ada di keterangannya. Tidak penting itu. Silakan. Hanya itu saja yang mau saya tanyakan yang mulia. Oke, Saya cukup. meragukan ini. Baik. Sidang pembuktian kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati digelar besok. Lalu apa saja yang disiapkan tim kuasa hukum para terdakwa? Kita tanyakan nanti, dan sudah hadir juga saat ini mantan Hakim Agung Gayus Lumbun untuk membahas saksi-saksi yang sudah dihadirkan sepanjang sidang pembunuhan berencana Yosua. Pak Gayus, selamat malam. Selamat malam. Kalau kita lihat saksi yang hari ini dulu, rata-rata kronologi sebelum pembunuhan Yosua dan setelah pada saat dibawa dari TKP. Kalau dari amatannya Pak Gayus, ini apakah lebih ke kronologi atau sudah masuk ke unsur pembunuhan berencana yang coba digali majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum? Ya, aparat peradilan hampir semuanya sama, mengarah kepada perbuatan. Artinya apa yang persiapan perbuatan ini yang diikuti oleh para saksi, dimulai dari mana dan apa yang akan dilakukan, itu semua akan kelihatan dari saksi-saksi ini. Oke, termasuk juga waktu Ferdi Sambo, kapan Ferdi Sambo melakukan PCR, karena itu alibi pada saat hari H itu juga kan sempat disampaikan Sambo pada saat itu ia PCR, tapi tadi menurut petugas Ferdi Sambo 7 Juli baru PCR. Ini bisa dikonfrontasi hakim ke terdakwa pada saat pemeriksaan Sambo, begitu ya? Ya, dalam KUHP pengaturannya sebenarnya yang bisa dikonfirmasikan atau dikonfrontasikan tepatnya itu hanya saksi kepada terdakwa. Oke. Tapi antar saksi memang tidak diatur. Tapi ini satu bentuk persidangan yang sudah maju. Hak hakim untuk juga menyandingkan saksi dan dikonfrontir itu termasuk tidak menyalahi ketentuan. Kalau konfrontasi saksi misalnya, apakah harus dihadirkan lagi di sidangnya Ferdi Sambo? Kalau hari ini kan untuk 3 terdakwa lain ya keterangan itu muncul begitu Pak Gayus. Ada kemungkinankah bisa dihadirkan ke persidangan berikutnya, itu sepenuhnya hak hakim? Ya, saya mendengar di sidang kemarin itu agar saksi Ayu itu dihadirkan setiap persidangan. Ya. Artinya apa? Artinya tentu akan dilakukan satu bentuk konfrontasi antar saksi yang tidak lazim tapi tidak salah. Karena hakim harus menggali kebenaran yang sifatnya material. Kebenaran sesungguhnya hakim punya hak yang luas. Dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali. Nah, oleh karena itu bagi saya memang hakim pidana itu harus aktif ya, terus mengupayakan agar ditemukan perbuatan apa dan oleh siapa secara pasti. Jadi konfrontasi saksi ini tidak lazim tapi tidak menyalahi aturan beracara menurut KUHP begitu untuk mencapai kebenaran material, itu yang bisa kita gali dari persidangan yang berlangsung. Saya berpendapat bahwa ini juga bisa disebut sebagai satu persidangan yang progresif ya, yang tidak mati dengan tata acara saja atau
ketentuan formel, tapi untuk menggali kebenaran yang material. Jadi ini sah saja, hakim punya kewenangan penuh. Oke, termasuk soal penggabungan terdakwa di satu sidang. Di akhir sidang tadi, pengacara dari Eliezer masih mengajukan keberatan, meminta agar dipisahkan karena posisinya Eliezer sebagai justice collaborator, tapi hakim tidak mengabulkan, mengatakan bahwa sementara masih digabungkan. Nah, kalau Pak Gayus melihatnya seperti apa? Karena kalau aturannya sebenarnya kan justice collaborator terpisah dengan terdakwa lain. Ya, semua pihak tentu ingin berupaya masing-masing dengan kepentingannya, termasuk JPU, berkepentingan LPSK maupun penasihat hukum dari terdakwa yang sekarang menjadi saksi. Ini kan saksinya mahkota semua ini, hampir semua. Nah, oleh karena itu hakim mempunyai keputusan bahwa memang saksi itu dihadirkan dan digabung dengan saksi yang lain. Dan hal ini saksi yang JC ya. JC itu adalah orang yang memang harus membuka dengan baik supaya dia mendapatkan satu kehormatan, itu pemotongan. Kalau dia tidak bisa melakukan sesuai dengan ketentuan JC, maka tentu tidak bisa dia mendapat apa-apa. Oke, nah kalau bicara soal teknis persidangan ini kan sekarang sudah berjalan. Persidangan yang progresif ini menurut Pak Gayus apakah sejauh ini membuka fakta-fakta baru di luar BAP atau menguatkan sebenarnya tujuan dari hakim? Hakim mempunyai ketentuan yang disebut petunjuk, itu ada di KUHAP ya, di 184 itu jelas ada ayat 1. Hakim itu mempunyai instrumen berpetunjuk. Petunjuk adalah saksi, surat itu apa saja yang sekarang berkembang, yaitu WA, WhatsApp atau SMS, itu surat elektronik. Kemudian keterangan terdakwa, dan terhadap 3 hal ini hakim bisa yakin dan hakim bisa memutuskan perkara ini. Walaupun saya menganggap kalau ada yang kurang, motif sudah terungkap, ini merupakan bagian yang tidak diperlukan untuk memutus perkara, tetapi memang ini kekurangan. Ini ada missing link di sini. Kalau sampai akhir persidangan tahap ke-11 nanti, yaitu putusan, tetap tidak ditemukan, tidak masalah. Sudah tercapainya sebuah keadilan pada dakwaan yang ada. Karena di dakwaan tidak ada motif juga yang dipersoalkan. Oke, bicara soal pembuktian unsur, tadi juga di awal Pak Gayus menyampaikan bahwa ini dicari betul-betul, tidak ada saksi yang lebih penting dari saksi lainnya, semuanya menguatkan atau penting untuk membuktikan unsur. Sopir ambulans misalnya yang hari ini dihadirkan, tampak banyak informasi baru di publik soal ini. Dia yang melihat luka Yosua pada saat itu, ini bisa dikatakankah satu fakta yang menguatkan temuan jaksa penuntut umum sebelumnya dan juga penyidik di proses penyidikan? Ya, semua itu kan saksi itu diambil, baik saksi memberatkan, meringankan, ahli, termasuk juru bahasa kalau ini diperlukan. Semua itu merupakan saksi yang wajib hadir, diatur di pasal 159 KUHAP ini ayat 2. Bahkan dengan upaya jemput paksa ini kalau sampai tidak hadir dan sidang memerlukan. Ini yang harus diketahui oleh publik melalui sarana pers ini. Publik mesti sadar atau yang bersangkutan sadar bahwa ada upaya paksa kalau diperlukan oleh pengadilan. Oke. Spesifik untuk sopir ambulans ini, sequence yang bisa kita lihat artinya setelah pembunuhan terjadi, setelah peristiwa pidana terjadi, begitu ya Pak Gayus? Ya, ini penting sekali. Justru setelah terjadi itu apa yang ada di ambulans itu, bentuknya seperti apa, itu kan kewajiban dari yang mengendarai ambulans yang tahu yang dibawa ini orang bukannya barang gitu. Itu tentu jadi beri kesaksian dan ini termasuk yang penting ya. Dalam keadaan apa, pingsan atau meninggal, itu semua kan supir ambulans mempunyai kewajiban untuk mendata muatannya. Iya, termasuk tadi sopir ambulans ini melihat dari mulai jenazah di TKP, dimasukkan ke kantong jenazah, dibawa ke ambulans dalam kondisi sendirian, lalu ada perintah-perintah misalnya tidak membunyikan rotator, jenazah dibawanya ke IGD bukan ke kamar jenazah. Nah, ada dugaan kejanggalan ini tentu bisa didalami oleh semua pihak yang ada di persidangan, oleh para pihak, begitu ya Pak Gayus? Ya. Tentu pihak yang memahami mengenai proses itu. Mungkin orang awam tidak memahami apa bedanya ke UGD dan ke kamar jenazah misalnya. Itu nanti ada saksi-saksi lain yang secara rutin mengalami ini di rumah sakit misalnya seperti itu. Tetapi yang ingin saya katakan,
kalau ada larang-larangan dan itu wajib dilakukan, itu dicari motifnya, kenapa melarang, Ya, kenapa harus diintervensi masa tugas masing-masing. ya. Ini tuh dicari persoalan siapa, dengan tujuan apa. Kalau tujuannya untuk menghalang-halangi proses pengadilan, dia akan bertambah lagi hal mengenai obstruction of justice Ya. bagi orang itu. Dan artinya kalau ada keterangan saksi dibutuhkan ahli atau saksi lainnya itu bisa berkembang di persidangan ya Pak Gayus? Tentu. Karena saya katakan tadi, orang tunarunggu pun kalau dia dianggap tahu relevan keterangannya itu diperlukan dengan bahasa tunarunggu yang dipakai untuk didatangkan. Ini seperti itu contoh yang terungkap dalam analisa mengenai saksi. Oke, ada satu pengertian yang ingin saya tanyakan lebih dalam soal saksi fakta. Saksi yang melihat langsung, mendengar langsung kejadian ini tidak hanya saat di TKP saja begitu. Kalau di TKP kan terbatas terdakwa ya Pak Gayus, tapi pengertian saksi fakta di persidangan bisakah ditarik mundur sebelum dan setelah peristiwa pidana terjadi? Mahkamah Konstitusi memperluas peran saksi dan jenis saksi ya. Kalau dulu kita hanya ada saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, tetapi tahun 2010 Mahkamah Konstitusi memperluas siapa saja yang mempunyai keterangan yang relevan yang diperlukan keterangannya itu bisa menjadi saksi dan keterangannya sebagai keterangan saksi. Oleh karena itu semua orang hari ini tidak ada di auditu ada dengar-dengaran, tidak perlu lagi. Kalau dia memang yakin dia punya relevansi untuk menjelaskan, maka dia ada keterangan saksi. Ini memperluas dari proses hukum seperti hari ini yang sangat ruwet ini. MK telah sejak tahun 2010 memperluas status saksi dan jenis saksi, tidak hanya meringankan, saksi memberatkan, ada saksi lain yang tidak langsung mengalami. Termasuk tadi soal percakapan WhatsApp yang dimintakan oleh pengacara Eliezer, tidak ada barang buktinya. Handphonenya Yosua juga sudah hilang, tidak ada di TKP sampai sekarang pun tidak ada barangnya. Tapi dengan percakapan ini artinya bisa memperluas lagi cara hakim, jaksa dalam menemukan missing link tadi. Ya, bagi saya hal-hal yang tidak didapati di satu keadaan bisa dikaitkan dengan persesuaian dengan keterangan yang lain. HP memang hilang, hardware-nya memang hilang, tapi software-nya itu kan dalam bentuk-bentuk seperti chatting kepada siapa itu kan valid, itu bisa digunakan. Seperti itu. Ini dunia modern ini perkembangan teknologi yang sangat dinamis ini tentu akan dipakai oleh hakim juga untuk memahami, termasuk WA, WhatsApp atau yang lain itu sudah menggunakan surat hari ini. Artinya tidak lagi perlu surat yang otentik, cukup dengan elektronik, ya seperti itu. Ini semua berkaitan dengan apa yang disebut sebagai proses peradilan yang memang progresif hari ini, tidak tergantung formal saja, tapi justru kepada substansial, yang substansinya apa. Karena progresif, karena hakim pidana ini diberikan kewenangan yang luas oleh KUHAP untuk menemukan kebenaran material, Pak Gayus, kalau dengan proses sidang hari ini, misalnya saja yang juga cukup kontroversial atau debatable kan keputusan hakim mempersatukan atau menggabungkan terdakwa seperti yang kita bahas di awal. Alasannya efisiensi waktu, karena banyak sekali saksi ahli yang akan dihadirkan. Ini kontraproduktif atau tidak dengan tujuan mencari kebenaran material tadi dengan efisiensi waktu? Justru ini yang saya anggap cukup baik ya, sangat baik bagi saya. Hakim inisiatif seperti ini sehingga publik bisa menyaksikan dalam waktu yang sama bahwa ada keberatan dari saksi Jesse misalnya, itu hal yang lain. Dia diuji dalam hal ini untuk tidak dipisahkan. Apakah mentalnya betul jujur, betul dia yakin menyampaikan dimanapun dan kapanpun di hadapan siapapun. Ini ujian buat JC, apakah dia JC yang berkualitas, yang perlu mendapat kehormatan apa tidak. Kalau tidak, dia ini pelaksana loh, dia ini eksekutor. Dia bukan hanya mau disuruh, tapi dia melaksanakan suruhan itu dengan sempurna. Nah, pengampunannya hanya ada pada peran dia sebagai JC. Cuma itu peluang yang mendapatkan keringanan. Oke, karena posisinya JC ini bukan hanya yang disuruh, tapi yang melakukan juga. Jikalau misalnya Eliezer sebagai JC tidak menuruti perintah Sambo, tidak menembak, tidak terjadi peristiwa pidananya, begitu ya? Iya, itu saya maksudkan dia ini orang yang diminta, pasalnya 55, menjadi lengkap karena dia melakukan sesuai permintaan. Dia disuruh menembak, tidak hanya menembak kaki atau menembak udara, atau itu menembak juga.
tapi dia menembak dengan kondisi berpotensi untuk mematikan. Walaupun tidak tahu mati apa tidak dengan tembakannya, tapi berpotensi mematikan. Itu perintah yang dijalankan, sehingga obat bagi dia untuk meringankan, masih muda, punya harapan yang baik, hanya kedudukan dia sebagai JC. Kalau itu dia lalaikan atau dia terpengaruh dengan sekitarnya, maka dia akan tidak mendapatkan itu, yang sangat disayangkan. Oke, dan ini masih berlanjut pekan depan untuk saksi dari 3 terdakwa, Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, tapi besok yang ditunggu adalah Sambo dan Putri Chandrawati. Nah, saksinya belum diumumkan ke publik sampai sekarang, tapi setidaknya saksi fakta ini bisa hampir serupa. Kalau kita lihat sidang sebelumnya antara Putri, Sambo, dan Eliezer dan terdakwa lainnya, urutannya hampir sama begitu Pak Gayus? Ya, memang ini kelompoknya masih kelompok pokok perkara yang dimulai dari saksi. Nanti akan memuncak pro kontra itu ketika terdakwa diperiksa tahap berikutnya, tahap 6 gitu namanya. Karena ada 11 tahap persidangan pidana pada umumnya seperti itu. Kalau waktunya tergantung luasnya perkara, tapi tahapannya tetap sama 11 tahap. Dan ini tahap kelima hari ini menuju ke tahap 6. Dan tahap kelima ini baik itu menggali saksi, ahli harus maksimal begitu ya Pak Gayus? Tentu, ahli juga punya tanggung jawab. Ahli harus menyampaikan sesuai keahliannya. Dan keahliannya telah diseleksi, apa dia memang betul-betul pakar di bidang ini, berkaitan dengan perkara ini dan sangat diperlukan. Ahli ini memang independen dan ini memang satu sosok yang menjadi penentu juga ini menurut keahliannya. Disinilah kecakapan hakim dan para pihak yang berperkara akan dinilai dalam mengungkap fakta persidangan. Terima kasih Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Baik, sama-sama.